Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH beserta asisten dosen Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Nah, jadi pada pertemuan ke-15 ini saya akan mereview materi, yaitu materi seminar oleh Wakil Ketua MPR RI, yaitu Bapak Dr. Haji Syarifuddin Hasan, MM MBA, pada tanggal 24 Desember 2021 pada hari Jumat, yaitu mengenai dialog kebangsaan. Nah, jadi Indonesia masih ada dalam masalah COVID-19 dan banyak dampak yang dimunculkan oleh pandemi ini. Dari sisi ekonomi, ada perkiraan meningkat 4 hingga 8% dalam ekonomi Indonesia. Nah, lalu ada 4 strategi yang dilakukan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini. Yang pertama, pertumbuhan yang menyentuh semua pihak baik di pusat maupun daerah. Nah, lalu ada ekonomi yang berpihak pada pengangguran. Lalu ada ekonomi yang selalu berpihak pada kemiskinan, dan ada pertumbuhan yang selalu mendorong kepada pemeliharaan lingkungan. Salah satu pendorong penaikan ekonomi yaitu ekspor. Ketika Indonesia mengekspor produk, maka akan menaik ekonomi di Indonesia. Nah, lalu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan ekonomi Indonesia dibangun berdasarkan UMKM Indonesia. Konstitusi dibuat di amandemen dan ditetapkan oleh MPR, dan tidak ada yang bisa mengesahkannya selain MPR. Nah, lalu pemilu legislatif Parlemen Resort adalah batas suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk ikut dalam perolehan kursi DPR. Pemilihan presiden resort adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Contoh dari parlemen resort yaitu partai PKB dalam setiap pemilu. Pemilihan legislatif dapilnya itu tinggi seperti 100.000 suara partai, 200.000 dengan caleg-caleg lain, bisa 400.000 jika dihitung pasti lolos di DPR karena harus nunggu di nasional di daerah lain. Jika secara nasional 3,05%, maka tidak akan lolos rencananya di tahun 2022. Akan bertambah sehingga 4% jika tidak mencapai seperti itu, maka suaranya akan hangus. Nah, lalu ada 4 pilar MPR, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bikameral merupakan istilah sistem perwakilan yang terdiri dari 2 kamar di Indonesia, dikenakan dengan istilah DPR RI dan DPD RI, yang bertujuan untuk mencapai pemerintah yang baik serta tercapainya check and balance antara lembaga negara, khususnya lembaga legislatif. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.